Halo semua. Senang banget. Saat ini kita kembali di podcast Pasukan Perang Darat. Weh. PPD. Kita siaran dari RBPR Cokro di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 111. Siaran khusus untuk Pasukan Perang Darat. Wah, ini kita saat ini ditemani oleh abang-abang dan abang dan kakak-kakak. Abang dan kakak-kakak yang keren-keren. Ini dari Pasukan Perang Darat, Koordinator Wilayah Jakarta Pusat, yaitu Mbak Sri Hayati yang sering kita panggil dengan Mbak Sisi. Halo. Dan para korlap, ya ada Bang Gabriel Dewantoro yang kita panggil Bang Bobi. Dan Mbak Ida Gazianti yang kita panggil Mbak Ida Iyasa. Oh bukan, Mbak Ida aja. Mbak Ida, oke. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan abang dan kakak-kakak ini. Pengen tahu, ini gimana sih ceritanya nih? Kok bisa sampai campur aduk ketemu di yang namanya Pasukan Perang Darat? Emangnya disuruh perang nih Pasukan Perang Darat. Gimana sih ceritanya? Mbak Sisi, ngobrol dong Mbak Sisi, cerita dong awalnya gimana sih? Awalnya saya tuh 2019 aktif di SP for Jokowi, Sahabat Pancasila untuk Jokowi. Berarti alumni Universitas Pancasila. Okay. Nah, di situ WAG itu ternyata cuma ya berbalas pantun tanpa tindakan konkret. Sampai akhirnya saya mau hengkang. Nah, terus ketuanya waktu itu Bang Roro bilang, Sisi kalau memang mau yang real ikut aja PPD, katanya. Ini lagi mau canvassing di stasiun Kalibata. Nah waktu itu kebetulan habis rapat SP4 for Jokowi itu. Nah saya iseng main ke stasiun Kalibata. Di sana kebetulan disambut antusias sama Mas Budi Linggo, Mas Agus Awali, diajarin ngegulung kalender, campur sama tabloid stiker, melipir di Dunkin Donat Kalibata, terus dengan malu-malu dipandu sama Mas Agus, Mbak ngasihnya jangan begitu, harusnya begini, selamat malam Bapak, mau Indonesia maju, pokoknya diajarin berkomunikasi yang enak gitu ya, agar penerima alat peraga kampanye itu mau nerima gitu. Akhirnya dibantu Mas Agus waktu itu, terus Mbak Dince. Nah ya akhirnya ya lama-lama mahir juga dan enjoy karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung kayaknya saya ini orangnya yang seneng kerja gitu ya, nggak seneng cuman berbalas pantun di WAG, kayaknya itu real banget gitu. Akhirnya ya lama-lama nyaman. Sabtu Minggu kita selalu canvassing, kita turun ke jalan, ke mall, sampai Bogor, Bandung, Jogja. Wow. Kayaknya jadi kemana-mana nih ya. Iya, dan itu jadi buat kita kecanduan gitu. Sampai saya pernah ketemu sama sepupu saya, ngeliatin saya, motoin saya di mobilnya. Terus dia WA ke grup keluarga, ini lihat deh kerjaan Sisi sekarang. Padahal keluarga waktu itu mungkin berseberangan ya. Iya, berseberangan dan mereka tuh bingung gitu loh, dari saya yang nggak mau berpanas-panasan, paling males negur orang karena saya kan orangnya acuh kan, nggak banyak omong gitu. Kok tiba-tiba mau nawarin gitu. Istilahnya ya kayak sales lah ya gitu ya. Kok mau ya katanya Sisi yang biasanya jutek gitu, yang nggak banyak omong, kok tiba-tiba nyodorin APK begitu. Aku tuh difoto-fotoin dan dibahas di grup keluarga besar. Sepupuku tuh sampai, kok bisa sih Uni, kok bisa sih katanya gitu. Aku sih bilang ya aku ngerasa aku membantu orang baik dengan keringat, mungkin tidak secara finansial, tapi dengan keringat, dan aku kayaknya punya kepuasan tersendiri, punya kebanggaan sendiri. Aku ngerasa
aku melakukan ini untuk Indonesia loh, bukan untuk seorang Jokowi, tapi untuk Indonesia gitu. Karena aku ingin keberagaman itu tetap dipelihara di negeri ini, bukan soal presidennya Jokowi ya. Aku cuma mikir gini, 2014 ke 2019 dia sudah menanamkan infrastruktur yang selama ini kita butuhkan buat Indonesia. Kenapa nggak dilanjutkan di periode kedua? Dan aku punya waktu, punya kesempatan melakukan itu dengan pasukan perang darat ini ya. Ya aku singkirin semua rasa malu, semua yang nggak pernah selama ini aku bayangin, turun langsung ke jalan, Ketemu orang asing ketemu gitu orang ya. asing dan Nawar-nawarin. iya, dan asiknya ya nggak hanya cuman alumni Pancasila ya, Pancasila malah cuma bisa dihitung dengan jari ya, tapi alumni universitas lain, komunitas lain, ya aku ngerasa happy banget ya di PPD itu. Selama ini juga dengan Panglima, dengan yang lain-lain itu kayaknya nyaman banget gitu. Birokrasinya nggak ruwet lah, sederhana, simple, tapi PPD itu rumah kedua buatku. Ya, Thank keren. Keren. Nah, kalau itu ceritanya dari Mbak Sisi, gimana ceritanya dari Mbak Ida dan Bang Bobi? Coba Bang Bobi dulu deh ceritanya. Ladies first aja. Oh, ini udah nih ladies Oh first iya, nih, iya, Bang. iya. Oke, makasih. Iya, gimana Bang Bobi? Mungkin ada sebagian yang mirip sama Unisisi tadi ya. Tapi saya juga berpikir mungkin dimulai dari kata pasukan perang darat. Di 2019 secara umum orang misalkan ya mungkin terpaksa disebut misalnya ada organ A, ada Jokowinya. Kita membawa nama Jokowinya ya. Terlepas tadi Unisisi bilang siapa presiden, tapi di 2019 kan nyata yang kita dukung nama presidennya Pak Jokowi ya. Tapi saya ngeliat ini unik banget, namanya tuh nggak harus mungkin bener kata Uni, jadi PPD ini bisa dukung Mr. X presidennya gitu. Jadi karena kebetulan Pak Jokowi ada organ yang bawa nama Pak Jokowinya, tapi saya tertarik gitu, namanya pasukan perang darat. Berarti logikanya kita harus perang nih. Ada pasukannya juga. Terus begitu disingkat pendek jadi PPD. Semakin unik gitu kan. Nah, terus seingat saya yang memperkenalkan siapa? Nah, ini dulu di 2019 saya ikut-ikutan di ASJB. Oh, itu adalah alumni SMA Jakarta Bersatu. Ya. Jadi itu gabungan juga sih sebenarnya ya, dari suatu komunitas waktu itu komunitas masih juga ya, dari komunitas. banyak SMA di Jakarta. Saya dari SMA 1 Budut gitu ya. Oh. Lalu saya aktif di situ di Budut kan. Terus sudah gitu ya secara nama seru gitu ya. Saya pikir tadi mungkin sama Budut tuh mungkin orang banyak yang tahu Budut tuh kayak gimana dulu ya. Lalu karena kita dukung Pak Jokowi, suatu ketika itu pernah ketemu dengan organ lainnya, dengan teman-teman yang lainnya. Terus akhirnya bareng ASJB, kalau nggak salah ingat antara stasiun Manggarai atau di Tanah Abang, itu kalau nggak salah saya pertama kali gabung. Karena waktu itu meskipun ini ya tadi saya sempat misalkan saya lihat namanya unik, cuma karena Budut itu sempat jadi sehingga saya jadi deklarator, termasuk dalam tim deklarator ASJB, ya masih sering ikutan di sana. Tapi akhirnya lama-lama kayak tadi Unisisi bilang, ya enjoy juga gitu dari tadi secara nama, terus dan tipe yang tipe kegiatannya. Tipe kegiatan itu kita bersentuhan langsung dengan masyarakat kan, karena di real, jadi kita bisa ngeliat mana yang suka sama Pak Jokowi ya. Saat itu mana yang menolak, karena ada juga di saat kita kayak tadi Unisisi bilang bagi-bagikan kalender atau yang lainnya, pokoknya orang bilangnya APK itu pernah juga ditolak. Jadi artinya gue nggak pilih Pak Jokowi, oh ya sudah gitu. Jadi artinya kita bisa ngeliat masyarakat yang mana yang dukung, menerima dan mana yang enggak. Lalu ada tantangan di situ ya. Ada tantangan bener. Jadi kan artinya menarik ya kalau menurut saya kan Nadine, itu hal yang apalagi saya laki-laki ya. Jadi kayak seru banget itu. Nah terus kayak tadi Unisisi bilang, PPD bisa membawa ke banyak tempat, nggak cuma di Jakarta. Pernah ngalamin ke Jogja, kalau ke Bandung saya nggak ikut, terus pernah ke Bogor.
Waktu itu juga seingat saya, tapi meskipun waktu itu seingat saya saya lupa yang mana ya. Kalau misalnya di Bogor tuh bareng ASJB juga ya. Jadi itu kita bareng, terus udah gitu kalau nggak salah itu masih ada dapat gelang, makanya saya ingat banget, oh di Bogor tuh dapat gelang PPD. Saya ingat banget meskipun gelangnya udah sekarang udah rusak ya. Terus apalagi terus ke Bogor apalagi saya lupa ya, ada beberapa Ya, jadi tapi pokoknya intinya jadi sebenarnya nih kayak Bang Bobi nih tahu itu dari temen ya. Tahu bener dari langsung temen sama kayak yang tadi Sisi kebetulan bilang sama-sama di ASJB, ASJB terus bener diajak, mulai yuk kita ke suatu tempat untuk berkegiatan gitu bener, ya. Dan jadi di situ bersentuhan pertama langsung kali bener, ketemu bener, sama teman-teman bener. yang namanya PPD ini. PPD itu seperti itu. Kalau Mbak Ida gimana ceritanya Mbak Ida? Awalnya itu saya bergabung di AS 60 Bersatu. AS 60 Bersatu. Ini alumni SMA 60. SMA 60. Nah, itu di bawah Di bawah bawahnya lingkup ASDC ASJB itu ya. ya. Kebetulan saya banyak turun di AS 60 Bersatu. Kemudian saya juga ikut di SP for Sahabat Pancasila for Jokowi waktu itu. Di situ saya ketemu Mbak Sisi. Gitu. Tapi memang kebetulan sama-sama berarti sama-sama alumni Pancasila. Iya. Kemudian Mbak Sisi nyolek-nyolek aku gitu untuk canvassing di Jakarta mana. Nah, kebetulan pertama kali aku ikut PPD itu dicolek sama temen SMA aku. Canvassing di Pasar Cipete. Namanya Jack. Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan. Aku Bang Jack nih. Bang Jack gitu. Okay. Halo Bang Jack. Jadi aku canvassing di situ. Terus ya teruslah lanjut gitu aja. Oke. Jadi ini ceritanya nih sebenarnya waktu pas diajak ikut pertama kali berkegiatan itu udah denger nama PPD itu ya? Udah tahu ya bahwa ini kegiatannya PPD, udah denger ya Mbak ya? Atau belum? Atau saat itu datang sebenarnya ya cuma disuruh ngulung-ngulung aja? Aku sendiri waktu itu terjun ke PPD itu baru kegiatan ketiga. Pertama kan waktu itu kalau nggak salah PGC, ya. Terus Cibubur dan aku Kalibata. Ya. Nah waktu PGC dan Cibubur kebetulan aku lagi sakit seminggu itu. Nah terus udah gitu yang ketiga di stasiun Kalibata itu ya udah sehat dan memang niat banget. Waktu itu sempat yang di PGC digantikan Rini Ribon, terus Rini bilang panas Mbak, capek bagi-bagiinnya debu katanya. Buat anak Pancasila itu kayaknya wow banget ya. Nah sampai akhirnya aku penasaran karena ngedenger dia berkeluh kesah panas, debu gitu. Jadi aku malah kepingin mau katanya gitu. Kayaknya patriotis banget gitu loh ya kalau sampai berkeringat debu gitu ya. Untuk sebuah perjuangan ya. Iya, buat aku tuh patriotik banget gitu ya. Mungkin buat sebagian orang nggak menarik ya, tapi kan orang punya cara berjuang yang berbeda ya. Nah makanya aku pas lihat ketemu Mas Agus Awali diajarin bukan cuma ngegulung, kata Mas Agus Awali, Mbak kayaknya Mbak lebih cocok kalau ngebagikan deh katanya. Emang kenapa Mas Agus? Yes, mungkin Mbak enak dilihat dan komunikasinya bisa enak ke orang, makanya Mbak bagikan aja jangan ngegulung katanya. Aku kan malu-malu juga kan karena harus jaga di stasiun pintu keluar untuk membagikan APK itu. Terus Mas Agus nyontohin, ada 2 kali nyontohin, terus dia ngasih sekarung itu. Sekarang Mbak Sisi, ayo Mbak Sisi katanya, pede, semangat gitu. Aku terharu banget sama Mas Agus Awali ya, karena dari situ ya terbentuklah seorang Sisi yang biasanya Sisi yang relawan nih. yang tidak mau bertegur sapa dengan orang yang baru, tiba-tiba harus membujuk, bertegur sapa. Nah, terus ditolak pun ya kita harus tetap tersenyum gitu kan, karena buat kita ya apapun yang mereka pikirkan tentang Jokowi gitu kan, ya kita nggak boleh marah gitu, karena tiap orang kan punya sudut pandang yang berbeda ya. Itu aja sih yang berkesan. Tapi memang waktu 2019 itu pastinya ada sesuatu ya yang membuat Bang Bobi, Mbak Ida, Mbak Sisi itu sampai mau keluar dari zona nyaman, bener nggak? Ya. Kan tadinya udah pernah ikut relawan sebelumnya? Belum kan? Belum. Nah jadi baru ini tiba-tiba ada panggilan yang kuat untuk
saya harus melakukan sesuatu gitu. Nah, Mbak Ida coba cerita, sebenarnya apa sih pemicunya yang mungkin bikin Mbak, aduh aku nih pengen melakukan sesuatu gitu loh, sedemikian sampai keluar dari zona nyaman. Ya awalnya ikut maksudnya ikut relawan itu satu organisasi gitu ya, apa organ-organ gitu, kemudian ngelihat loh kok banyak yang kayak saya gitu loh, dan dari situ jadinya malah makin terpacu ya. Nah, ternyata saya nggak sendirian yang merasa begini, dan saya yang merasa makin kuat gitu loh, ternyata banyak yang seperti saya. Terus ayo sama-sama jadi kita makin percaya diri aja gitu loh. Tapi pertama kali ikutan itu apa? Dari WhatsApp grup mungkin? Ya dari WAG. Dari WAG. Alumni SMA sih. WAG alumni SMA sama WAG Sahabat Pancasila for Jokowi. Alumni. Ya, alumni kampus. Pancasila. Jadi alumni WhatsApp grup nih ya, alumni SMA dan WhatsApp grup alumni kampus ini, apa yang terjadi di di WhatsApp grup itu? Apakah terjadi pembicaraan yang kemudian meruncing sehingga mungkin ada pecah atau bagaimana? Kalau di AS60 itu lebih kita bikin kegiatan apa yuk gitu. Untuk Jokowi gitu misalnya. Oh. Bikin acara musik, bikin acara ngopi bareng RP1. Iya. Gitu. Itu terbentuk dari percakapan-percakapan gitu aja. Ya, Ayo ya, kita ini yuk kita dukung Pak Jokowi gitu ya. Jadi tiap hari tiap malam Minggu kita ngadain di Antasari itu ngopi 1 perak. Oh, Ngopi jualan kopi tapi harga kopinya 1 perak. Iya gitu. Jadi dari situ kayaknya kita yang tadinya ibu rumah tangga, yang tadinya apa-apa, oh ya jadi mengorganisasi sendiri gitu loh, bisa mengorganisir kegiatan, ya, terus jadi punya teman baru betul, juga. gitu Mbak. Oh, oke. Kalau Bang Bobi dari SMA Budutnya tadi Ya, di ASJB benar. aktifnya. Tapi ya belum tentu ya, apa namanya, kita tuh punya organ tapi kesannya gerakannya tuh nggak seperti kayak PPD tuh langsung bersentuhan. Jadi cuman begitu punya organ ya kegiatannya tuh nggak terlalu semenarik PPD. Jadi kayak tadi Unisisi ada tiba-tiba kita harus ke di misalkan kalau di stasiun di depan pintu kan orang kan bingung ini siapa nawar-nawarnya kayak gitu, misalnya kayak gitu. Terus belum lagi ini jualan apa gimana? Iya, tiba-tiba Jokowi gitu kan. Kalau yang itu ya seneng kita ya, tapi kalau begitu ditolak itu yang paling kan artinya kita udah nawar-nawar sedih. Tapi tetap nggak bisa kita bilang harus terima, nggak bisa maksa kan. Apalagi kita harus tersenyum. Jadi ya sudah, itu kan hal yang challenge yang atau juga hal yang menarik buat dalam hidup baru. Jadi ada ternyata PPD ini real tindakannya. Itu sih menurut saya sih Kak Nadine ya. Jadi lucu ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, tenang, nanti kita akan mengupas pelan-pelan. Jadi seperti bawang, kita kupas kulitnya selembar demi selembar. Jadi untuk saat ini kita masih mau ngebahas cerita awal nih ketemunya Mbak Sisi, Mbak Ida, Bang Bobi dengan PPD, dan kemudian mau tanya bagaimana kelanjutannya sampai kemudian jadi saat ini Mbak Sisi ini jadi koordinator wilayah Jakarta Pusat dan teman-teman ini jadi korlap gitu, koordinator lapangan. Gimana ceritanya sampai kemudian akhirnya Mbak Sisi jadi korwil tuh Mbak? Saya juga nggak tahu ya, bingungnya. Waktu itu kebetulan berjalan natural banget ya Mbak ya. Kebetulan sebenarnya sih udah ada korwil waktu itu, mungkin salah satu teman ASJB di Jakpus. Tapi saya nggak tahu ada masalah apa sampai akhirnya Mas Budi, Bang Inton itu nunjuk saya, Mbak Sisi aja katanya, kita nggak mau si itu katanya. Terus yakin Bang, aku kan perempuan gitu. Ya yakin lah katanya, kamu tiap minggu aja mau berpeluh-peluh kenapa enggak, ini bukan soal seksis ya, tapi tanggung jawab. Nah, kamu bisa selama ini melakukan itu katanya, kenapa enggak. Saya didorong dan disupport, akhirnya saya memberanikan diri untuk menerima itu ya sampai akhirnya setelah jadi korwil merangkap juga jadi bendum gitu. Sekalian paket hemat. Mau protes tapi kata Bang Inton, lah nggak usah protes basi. Jadi kalau boleh kita mengingat kembali gitu ya, refresh lagi ya. Jadi waktu itu tuh sebenarnya awalnya tuh nggak banyak ya Mbak. Awalnya itu kalender dan stikernya itu nggak terlalu banyak ya. Kita cuma punya berapa
mungkin waktu itu masih puluhan atau bahkan ratusan ya paling Iya. banyak ya satu wilayah ya. Jadi misalnya mau disebarin di stasiun Cawang misalnya gitu, ya itu paling mungkin ada 100 lembar kalender, Iya. 100 lembar tabloid yang isinya adalah berita-berita melawan hoax ya, yang waktu Iya. itu yang sedang tersebar. Kemudian ada lagi misalnya stiker gitu, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu kan ya. Terus digulung, terus kita bagi-bagikan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kemudian semakin banyak yang antusias membantu, mulailah satu wilayah itu satu titik itu bisa jadi ribuan ya ngitungnya Iya, ya, Mbak satu ya. mobil penuh. Satu mobil. Jadi, nah kakak-kakak Korwil ini mulailah yang mobilnya dipakai kemana-mana untuk ngangkat logistiknya. Nah, itu kan zaman 2019 nih, Mbak Sisi. Itu kan tahun 2019. Setelah berjalannya waktu nih, puas nggak? Happy nggak sama keputusan yang waktu itu udah diambil untuk ikut di PPD dan mendukung si calon ini gitu, capres ini waktu itu, Mbak Ida? Ya puas lah. Puas ya, banget. merasa bahwa itu keputusan yang tepat. Alhamdulillah bahwa itu keputusan yang benar ya. Ternyata itu adalah suatu langkah yang memang tepat untuk dilakukan. Bang Bobi ada kekecewaan mungkin? Ya nggak kecewa dong, kita alhamdulillah dulu pastinya kan ya, karena Iya. nggak salah milih Pak Jokowi pasti. Iya. Terus nggak salah banget bergabung di PPD karena ikut memberikan kontribusi kemenangan. Amin. Gitu kan. Iya, karena kita Yakin turun ke banget ya jalan nih, kan. Mbak? Ya, karena kita turun ke jalan akhirnya masyarakat mungkin kalau nggak salah ingat dulu kita juga di PPD itu istilahnya berupaya meyakinkan masyarakat yang istilahnya silent Silent majority. majority. Jadi mereka takut gitu mungkin dapat tekanan atau apa ya. Dan itu kita alami banget ya di lapangan ya. Mereka Iya. merasa benar-benar orang itu ketika kita ngomong Jokowi itu kayaknya mendingan nggak usah deh gitu. Ya, mendingan nggak usah, menolak, lebih baik tidak bersentuhan dengan isu politik gitu ya bahkan ya, karena tentunya ada tekanan-tekanan juga ya. Nah, sekarang udah merasa senang mengambil keputusan itu. Ini udah 5 tahun, masih nih Orang pasukan masih ada Prandarannya PPD-nya, masih ada, soalnya PPD-nya masih ada sampai hari ini Nah, kan. terus sekarang nih dukung siapa? Gini, Mbak Sisi mau flashback ke belakang ya. Iya. Mbak Sisi tuh waktu peristiwa Ahok di penjara itu sempat tersentak gitu ya. Kok begini? Sebagai Muslim, Mbak Sisi malu. Karena apa? Katanya Islam itu rahmatan lil alamin ya, rahmat buat semesta alam. Tapi kok menghujat orang yang menurut Mbak Sisi itu benar-benar total sebagai gubernur mengabdi, Bekerja itu dengan baik gitu iya, ya. jujur, amanah, itu di dalam masjid yang katanya tempat ibadah. Anak-anak Mbak Sisi tuh sempat disuruh keluar di masjid karena si bungsu itu waktu sholat Jumat berdiri dan protes, Pak ini khotbah Jumat kok ujarannya kebencian. Terus si khotbah itu marah, keluar kamu. Mereka tiga laki-laki itu akhirnya keluar, dan sejak itu mereka nggak mau ke masjid. Dia cerita Kecewa. ke saya gitu kan. Terus saya bilang, masa sih dek gitu. Ibu kalau nggak percaya tanya aja orang sekomplek ini. Kita keluar dari masjid tiga-tiganya biarin aja katanya. Itu yang awalnya ini katanya gitu. Dia nunjuk adiknya. Saya diam aja. Nah begitu saya terus mengikuti sidang-sidang Ahok. Tadi saya nggak mau masuk komunitas karena saya orang yang belum srek menemukan komunitas yang pas dengan ya visi misi saya ya. Akhirnya saya lihat oh begini gitu. Terus ada dorongan dari hati saya bahwa saya harus berbuat sesuatu dan itu tidak bisa sendiri, harus dengan komunitas. Ya. Nah, tapi saya mungkin masuk beberapa komunitas tapi terpanggil lah. Akhirnya ketemu PPD, terus merasa nyaman di situ. Mungkin ya ini memang panggilan semesta ya, karena saya sempat ya pernah masuk juga
beberapa organ dan saya merasa nggak cocok, makanya saya pikir saya tidak bisa berkontribusi full ketika masuk organ itu karena merasa visi dan misinya itu hanya di atas kertas, prakteknya itu nggak ada gitu. Sedang saya pingin visi misi itu benar-benar real, langsung iya, teraplikasikan gitu. Nah di PPD saya merasa itu benar-benar real walaupun kita sempat vakum di pandemi, tapi itu pun ya kita tetap berusaha dengan PPD berkebun ya, PPD berbagi duafa gitu kan. Ya maksudnya walaupun kecil, PPD itu kecil, tapi itu yang membuat kita itu lebih kompak, saling menyemangati. Malah gitu. jadi kayak keluarga kali ya, Mbak? Iya, ya Kecil tapi ngebully, tapi tetap aja ya kita guyup gitu. Kalau kita ketemu ya tetap aja say hello. Mbak Sisi juga sering. Justru kalau keluarga itu begitu. Iya, sering ngejutekin yang lain, Iya. teman-teman yang lain Berantem, gitu. sebel-sebelan tapi balik lagi ya. Iya. Prinsipnya PPD ini memang nggak besar ya, bukan suatu organ yang besar. Sebenarnya bukan organ kali ya, lebih ke komunitas kali ya, Iya. Mbak ya, komunitas, karena belum didaftarkan ya secara resmi. Tetapi orang-orangnya ini yang membuat PPD ini terus berjalan gitu ya, Mbak ya. Nah jadi pertanyaannya balik lagi nih Mbak Sisi. Jadi sekarang ini dukung siapa? Sebenarnya ya kita cari orang yang bisa tetap menggawangi keberagaman di Indonesia. Nah, karena selama ini orang yang sudah real nyata-nyata sebagai pimpinan daerah itu bisa melawan intoleransi, GP ya kita pilih Mas Ganjar Mas Pranowo. Ganjar. Oke. Jadi yakin bahwa ini adalah kembali memilih orang baik gitu. Iya kan? Yakin, Kan PPD begitu kan dulu. Iya, kalau saya sih Jokowi yakin. juga dulu gitu ya. Iya. Kalau nggak salah hashtagnya tagnya tagline-nya Orang baik pilih orang baik pilih Nah, orang baik. itu Jadi orang ini baik pilih orang kembali lagi ya, orang baik pilih orang baik. Meyakini bahwa Mas Ganjar Pranowo adalah pilihan yang baik, yang terbaik di antara paslon lainnya, dan berharap pasangannya juga nanti orang baik ya, Mbak Sih ya, Insya Allah. Mbak Ida ya. Kita doakan semoga para partai pendukung sungguh-sungguh diberikan hidayah untuk memilih calon pasangan yang baik juga. Amin. Dan kemudian kita semua akan turun jalan lagi ke jalan nih Mbak. Itu Siap. kapan? Pasti, Itu pasti, ditungguin. pasti. Itu ditungguin justru. Itu ditungguin nih. Udah nggak tahan nih. Gitu. Jadi akhirnya kemudian memutuskan PPD suara bulat atau ada yang menentang Mbak? Waktu itu ada yang menentang nggak Bang Bobi kira-kira di PPD-nya sendiri? Oh jangan dong, masa jangan calon yang itu dong, calon yang lain. Friksi itu pasti ada ya. Friksi itu ada. Ada beberapa teman juga yang bukan Mas GP, akhirnya mereka Memutuskan untuk memutuskan buat calon memilih ya istilahnya orang yang berseberangan, tapi sebagai keluarga ya kita tetap say hello gitu, Ya, walau tetap pilihannya menjaga- berbeda. Menjaga silaturahmi ya Mbak. Ya kalau bisa seperti pesannya Mas Gipe, kita berpolitik dengan gembira, ya kan, menjaga silaturahmi, sopan santun dalam berkomunikasi gitu ya Mbak ya, Iya. itu harus dijaga banget. Jadi tidak terasa ini sudah ngobrol ngalor ngidul bersama wilayah Jakarta Pusat. Akan turun lagi di Jakarta Pusat atau turun merambah ke tempat-tempat lain, Mbak? Kita siap kemana aja. Abang siap kemana aja? Anytime, anywhere. Semangat. Jadi for Ganjar. PPD for Ganjar. Terima kasih Mbak Ida, Bang Bobi, dan Mbak Sisi sebagai Korwil Jakpus dari PPD. Senang banget ngobrol-ngobrol sama abang dan kakak, dan semoga semua kegiatan PPD khususnya dari wilayah Jakarta Pusat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, Amin. sehat-sehat. Iya. Ya. Amin. Kita akan ngobrol lagi sama abang-abang dan kakak-kakak dari wilayah-wilayah lainnya. Tentu saja hanya di PPD Podcast. Jangan kemana-mana, tungguin nextnya ya. Salam sehat, salam kompak, berjuang bersama RBPR, Rumah Bersama Pelayan Rakyat, dan Pasukan Perang Darat. Dah.